Contohnya misalnya kamu jualan kosmetik buat wanita, sementara followermu kebanyakan cowok, ya nggak match, nggak cocok. Kamu jualan barang untuk orang tua, sementara followermu anak-anak muda semua, ya nggak cocok. Yang punya uang nganggur itu masih banyak. Dan yang mereka itu masih nyari produk-produk yang sebenarnya itu kamu jual. Masalahnya adalah kamu dan mereka itu nggak ketemu. Gitu loh, nggak ketemu. That's the problem. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana cara agar produk kita itu laku dan laris terjual. Jadi aku akan share sebuah ibaratnya apa ya, mindset yang banyak dari kita itu tahu tapi tidak ada yang menerapkannya, mungkin sedikit yang menerapkannya. Yang pertama yaitu mahal itu relatif. Oke? Mahal itu relatif. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Gini, mahal dan murah ya, mahal dan murah itu relatif. Coba deh pikirkan, kalau misalnya kalian jual, katakanlah makanan, jual makanan yang enak banget ke orang yang sudah kenyang, dan dia harus menghabiskan makanan itu saat itu juga, apakah dia akan membeli makanan itu? Enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan dia beli, dia nggak akan bisa makan nanti. Makanya harus hari itu, atau harus saat itu. Sedangkan posisi saat itu, dia lagi kenyang, ya dia nggak akan beli. Atau paling ekstrim kayak gini, kalian jualan barang-barang antik, katakanlah barang-barang yang dari zaman dulu, barang-barang sejarah katakanlah, ke anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda yang milenial, anak-anak muda yang hobi gadgetan kayak gitu, yang nggak ngerti nilai dari barang antik itu. Apakah mereka mau beli? Ya enggak lah, sepeser pun mereka nggak akan mau beli gitu loh. Meskipun harganya cuma Rp1.000, mereka nggak akan beli. Tapi kalau kamu jual barang antik itu ke kolektor barang antik, mereka akan beli dengan harga yang mahal. Oke? Kenapa seperti itu? Karena mahal itu relatif, tergantung siapa yang kamu tawarkan atau tawari. Oke? Tergantung siapa target marketnya, siapa orang yang mau beli. Oke? Kalau misalnya orang yang mau beli melihat produk itu dengan kacamatanya dia bahwa produk itu harganya segini, maka memang produk itu harganya segitu gitu loh. Jadi kita nggak bisa memaksakan standar dari orang itu. Misalnya memang di pasaran katakanlah orang itu adalah orang yang tahu harga. Katakanlah dia tahu harga jam tangan. Kita tawarkan jam tangan dengan harga segini, harga di atas harga normal, ya dia nggak mau. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang tidak tahu harga dan dia adalah penyuka jam tangan, dia akan beli jam tangan itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu harga, dia nggak ada patokannya, dia nggak ada ibaratnya basicnya. Dia nggak ada guidance, dia nggak ada ketentuan. Mana nih barang yang mahal, mana nih barang yang murah. Standarnya berapa sih? Mereka nggak tahu. Karena itu mahal itu relatif. So, kalau misalnya kalian pengen jualan barang-barang yang mahal, kalian jualnya ke target market yang tepat. Oke, ke target market yang tepat. Dan ada satu hal lagi yang orang ini mungkin nggak percaya. Tapi ini benar, bahwa tidak ada produk yang tidak laku. Oke, sekali lagi, tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada hanya produk yang tidak ketemu target market yang tepat. Seperti yang aku bilang tadi, barang antik. Barang antik kalau misalnya kalian jual ke pasaran secara umum, gak ada yang mau beli kan. Tapi kalau kalian jual ke kolektor, harganya sangat mahal. Kenapa? Ya memang karena itu. Karena target marketnya nggak pas. Kalian nggak ketemu dengan target market yang pas. Makanya kalau misalnya kalian pertama kali jualan, katakanlah kalian jualan apapun, jualan kaos, jualan sepatu, jualan makanan, jualan alat-alat kecantikan, jualan gadget. Kalau misalnya kalian tidak menemukan target market yang pas, target market yang mau membeli produk kalian, ya nggak akan ada yang beli. Kalian pasti sepi. Ya kenapa? Bukan karena salah kalian, bukan karena marketnya nggak ada, bukan karena kondisi pasar lagi sepi, kondisi ekonomi lagi enggak karena itu. Makanya banyak sekali teman-teman yang nanya, "Kak, loh kalau misalnya mulai jualan, bukankah sekarang kondisi ekonomi lagi melemah? Mana ada yang mau beli?" Ada bro, banyak. Orang-orang kaya di sana itu masih banyak. Yang punya uang nganggur itu masih banyak. Dan yang mereka itu masih nyari produk-produk yang sebenarnya itu kamu jual. Masalahnya adalah kamu dan mereka itu nggak ketemu. Gitu loh, nggak ketemu. That's the problem.
Karena itu aku akan share tips gimana biar kalian itu ketemu. Biar kamu dan target market atau orang yang cocok, yang mau membeli produk kamu itu bisa ketemu dan kamu bisa menjualnya dengan harga mahal. Jadi dari barang yang tidak laku, yang kamu pikir tidak laku, kamu pikir gak ada yang mau beli, menjadi produk yang terjual dengan harga mahal. Gimana caranya? Aku akan share 3 tips. Yang pertama yaitu cari target marketmu, temukan target marketmu dan promosikan hanya ke target market. Oke? Yang pertama, cari target marketmu, temukan target marketmu dan hanya promosikan ke target market. Kenapa aku selalu fokus ke target market? Seperti yang aku sudah bilang tadi, kalau target marketmu salah, ya salah, ya nggak bisa, nggak akan kejual. Contohnya misalnya kamu jualan kosmetik buat wanita, sementara followermu kebanyakan cowok, ya nggak match, nggak cocok. Kamu jualan barang untuk orang tua, sementara followermu anak-anak muda semua, ya nggak cocok. Kenapa alat-alat yang support orang tua, katakanlah gelang, katakanlah kalung dan sebagainya, kalung kesehatan dan sebagainya, yang targetnya itu ke orang tua, biasanya iklannya itu cuma di TV sama di tempat-tempat yang katakanlah tempat ambil uang pensiun dan sebagainya, tempat-tempat tertentu. Kenapa hanya di situ? Kenapa nggak ada yang di ads? Kenapa yang nggak ada yang iklan di Facebook ads? Jujur aku nggak pernah nemu, nggak pernah ketemu iklan seperti itu, iklan kalung kesehatan dan sebagainya, mentok cuma di TV doang. Kenapa? Ya karena target marketnya ada di sana. Target marketnya memang ke sana. Gitu loh. Hanya sedikit orang atau target market yang membuka handphone, yang mengakses internet. Makanya mereka nggak beriklan di sana gitu loh. Jadi kalian jangan menganggap bahwa kalau misalnya aku mau sukses, aku mau jualannya laris, harus iklan gitu. Kalau kalian nggak tahu target market kalian, ya jangan iklan. Kayak gitu, oke? Temukan dulu target marketnya. Riset, tanya. Misalnya kalian tanya ke berapa orang gitu. Jujur aku dulu itu sering tanya, biasanya itu rata-rata ya, itu ke 100 orang. Sebelum memulai bisnis, aku tanya ke rata-rata 100 orang yang ada di sana. Misalnya aku mau buka bisnis di Surabaya, ya udah aku tanya ke 100 orang yang ada di sekitar sana. Salah satu contoh yang lain itu kalau misalnya kalian tahu CRP Group yang nasi goreng mafia, kemudian aku lupa produk-produknya, ada banyak kok. Mereka pada awal membuka bisnis, sebelum membuka bisnis mereka itu riset dan tanya ke 1.000 orang. Oke? Mereka tanya ke 1.000 orang, bayangkan. Mereka riset, mereka tanya secara langsung. Makanya mereka berani untuk membuka bisnis. Nah, kalau misalnya kalian nggak tanya siapa-siapa, kalian cuman mungkin aja, ini kayaknya laku, kayaknya doang, persepsi kalian doang. Kalian belum membuktikannya ke lapangan, kalian belum terjun ke lapangan, kalian belum tanya. Cuman persepsi, ini pasti bakal laku. Dan kalian nggak tanya, apalagi kalian malu untuk tanya, atau kalian malas untuk tanya. Ya mungkin kalian nggak serius dalam bisnis gitu. Kalau kalian serius, kalian pasti tanya, kalian pasti riset. Dan setelah riset dan setelah tanya itu, kalian akan menemukan, target marketku itu kayak gini. Target marketku itu adalah orang-orang yang seperti ini. Oke, misalnya dari 1.000 orang kalian tanya, yang katakanlah 60% itu adalah orang yang suka ini dan profilnya adalah kayak gini-gini. Misalnya profilnya adalah mahasiswa, profilnya adalah anak kosan, anak kuliahan, anak sekolah, anak atau pekerja kantoran misalnya. Nah, kayak gitu. Kalian profiling kayak gimana target marketnya, baru kalian promosikan ke sana. Oke? Jangan takut kehilangan market. Kenapa? Karena mereka itu suka produk kalian, sudah terbukti. Dari mana buktinya? Riset kalian. Nah, setelah kalian menemukan target market dan kalian sudah promosi ke target market itu, kemudian kalian positioning, oke? Posisikan produk kalian itu sebagai apa? Contoh misalnya sepatu. Sepatu itu fungsinya adalah alas kaki, fungsi dasar adalah alas kaki. Tapi kalian harus positioningkan sepatu kalian itu untuk apa? Untuk gaya, untuk kenyamanan, untuk kekuatan atau ketahanan, atau untuk apa? Misalnya untuk gaya, maka kalian akan sediakan sepatu dengan desain-desain yang bagus, desain-desain yang disukai mereka, dan kalian promonya, komunikasinya juga menonjolkan desain-desain. Misalnya, ini adalah desain tahun ini adalah desain khusus ini adalah desain yang cocok buat anak muda, cocok buat hangout, cocok buat ini, desainnya bagus banget, kayak gitu. Misalnya kalian fokus di kenyamanan, nah kalian berarti mengiklankan dengan menonjolkan kenyamanan. Ini kalau misalkan dipakai lari nggak akan capek karena ini nyaman banget.
ini kalau misalnya kamu pakai hangout seharian, ini nggak akan capek karena nyaman banget. Ini kalau misalkan dipakai, katakanlah kakimu lagi sakit atau apa, sakitmu nggak akan berasa karena ini nyaman banget. Kayak gitu. Atau kalau misalnya ketahanan, ini sepatu kalau kamu pakai traveling, kalau kamu pakai naik gunung dan sebagainya, nggak akan rusak. Kita ada garansi 3 tahun, ini nggak akan rusak. Nah, kalau kalian sudah positioningkan seperti itu, padahal itu cuma satu produk ya, cuma sepatu doang. Itu fokusnya bisa macam-macam. Nah, kalian komunikasikan, kalian promokan, kalian jelaskan bahwa ini keunggulannya kayak gini, produk ini, kayak gitu. Oke? Nah, positioning itu didapat dari mana? Ya, salah satunya dari riset. Kalian tanya, oh kalau misalnya sepatu ya tadi ya, sepatu itu kalian itu suka yang apa sih? Suka yang nyaman, suka yang kuat, atau suka yang desainnya bagus? Kalau banyak yang milih dia suka yang nyaman, ya udah kalian positioningkan yang nyaman. Kalian cari supplier sepatu yang nyaman, atau kalian buat sepatu kalian atau produksi kalian itu senyaman mungkin. Gitu. Oke, sesuai dengan apa yang diinginkan market. Kayak gitu. Nah, setelah kalian positioningkan dan aku yakin mereka pasti akan suka dan mereka pasti akan beli, barulah kalian ambil testimoni mereka. Itu yang ketiga. Ambil testimoni mereka, buat mereka ngomong. Atau misalnya kalau nggak mau ya kalian bayar berapalah untuk ini. Dan testimoninya itu bisa berupa foto, video, atau tulisan. It's okay, nggak masalah. At least mereka testimoni. Oke? Testimoni itu tujuannya untuk apa? Untuk mentarget orang-orang di luar target market. Oke? Tadi kan kita sudah positioningkan ke target market. Target marketnya suka. Target marketnya kayak gini-gini nih. Nah, kemungkinan besar target market itu akan mau beli 90% lah. Karena kalian sudah riset di awal. Oke? Nah, saat mereka beli dan mereka kasih testimoni, orang-orang lain yang di luar target market, yang mereka sebenarnya nggak butuh-butuh banget produk itu, yang sebenarnya mereka nggak ingin-ingin banget, yang nggak suka-suka banget, nggak terlalu suka, biasa aja lah. Mereka dengar bahwa banyak orang yang beli produk itu, mereka dalam hatinya berpikir, kok banyak yang beli ya? Kayaknya bagus deh produknya. Padahal mereka sebenarnya biasa aja, awalnya biasa aja. Ini di luar target market ya, orang di luar target market. Jadi misalnya orang, tadi kan target marketnya misalnya mahasiswa dan sebagainya. Misalnya ini adalah orang tua atau orang yang di luar area itu. Misalnya aku jualan di Surabaya, maka orang yang ada di Jakarta, orang yang ada di Medan, orang yang ada di Jogja dan sebagainya, mereka lihat testimoninya, mereka baru percaya, oh bagus ya, aku coba deh beli satu, kayak gitu. Aku coba deh beli. Nah, saat mereka mencoba itu, pastikan kualitasnya bagus, pastikan positioning kalian itu bagus. Misalnya kenyamanan, pastikan itu nyaman banget. Kayak gitu, biar mereka itu beli lagi. Nah, kebanyakan dari kita fokusnya adalah keluar dulu. Itu salah, teman-teman. Kebanyakan dari kita itu jualnya itu ke random orang dulu. Nah, kalau ke random orang tanpa testimoni, mereka mana percaya? Ya enggak lah. Apalagi sekarang, di zaman sekarang kalau misalnya kalian ke marketplace gitu kan, orang ngelihat testimoni dulu, orang ngelihat bintangnya dulu. Kalau misalkan ini bintang 5, testimoninya bagus, atau bintang 4,9 atau 4,8, testimoninya bagus, baru aku beli. Tapi kalau misalnya nggak ada yang beli, nggak ada yang review, atau reviewnya katakanlah 3 atau 2, yang mana orang percaya? Mana orang umum ya? Orang umum percaya. Karena mereka itu bukan melihat fungsionalitasnya, tapi mereka melihat apakah orang puas, apakah ada orang yang puas dengan produk itu atau enggak. Karena mereka biasa aja. Oke. Nah, sedangkan si target market yang di awal tadi, mereka itu butuh banget. Oke, mereka itu fokusnya memang di sana, cari sepatu memang untuk kenyamanan, sesuai dengan riset yang sudah kita lakukan. Kayak gitu. So, kalian jangan kebalik, jangan kalian promosikan ke banyak orang dulu. Ya pasti nanti hasilnya kemungkinan besar kalian pasti bilang, kok produkku nggak laku ya? Ya kalian salah target market, salah mempromosikan barang. Makanya sekali lagi, cari target market dulu, promosikan ke sana, kemudian positioningkan produk kalian dengan baik, baru ambil testimoni untuk target orang di luar target market. Oke? Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dalam menjalankan bisnis dan bisa menghasilkan omset yang besar bagi bisnis kalian.
dan sebarkan video ini atau share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga pada tahu ini loh caranya, ini loh kenapa produkmu nggak laku, ini loh caranya jualan itu kayak gini loh, biar mereka tahu dan punya omset yang besar juga sama seperti kalian dan aku. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.